'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul muqarrabin, para alim ulama, para ustadzah yang hadir pada kesempatan hari ini, terkhusus Ibunda Hajah Marfu'ah selaku pimpinan Majelis Ta'lim An-Nadwah, Ibu Ustadzah Hajah Sumairah yang tadi luar biasa membaca Al-Quran yang sangat fasih, insyaallah. Mudah-mudahan kita dinaungi keberkahan, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkhusus sahibatul bait, keluarga besar Ibu Rosmani yang insyaallah pada tanggal 29 Januari akan berangkat menuju Baitullah Makkah Al-Mukarramah dan juga berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niatan yang baik ini senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan panjang umurnya, dan senantiasa Allah berikan keselamatan dari tanah air ke tanah suci, dari tanah suci kembali ke tanah air. Amin ya Rabbal Alamin. Dipotong saja. Iya. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Tentunya pada hari ini di terik panas tentunya tidak menyurutkan niat baik kita untuk menghadiri undangan dari Ibu Rosmani dalam rangka Walimatus Safar. Mudah-mudahan kehadiran kita, kedatangan kita bisa menjadi sebuah kebahagiaan dan harapan yang besar bagi sahibatul bait, terkhusus Ibu Rosmani yang akan menjalankan daripada ibadah umrah. Dan kita harus yakin pesan daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Beliau pernah menyampaikan, kalau bahasa orang Tambun, bahasa orang Bekasi, lu kalau ada yang ngundang buat Walimatus Safar, datang. Semakin banyak kita datangin undangan Walimatus Safar, insya Allah semakin cepat kita menuju Baitullah. Perkataan yang simple namun ngena sama kita, Bu. Kadang kita males, apalagi di terik panas yang cukup luar biasa. Namun tentunya kita patut bersyukur kepada Allah bahwa hari ini Allah memberikan keridhaannya untuk kita bisa hadir di dalam memenuhi undangan Ibu Rosmani. Mudah-mudahan langkah kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, perasaan tadi ada bapak-bapak satu situ ya. Kepanasan, dia nyari temen, dia kepanasan Pak Ustaz. Dia nyari temen. Jangan nabuk ya. Iya. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang umrah, maka sudah pasti jangankan ditawarin, enggak ditawarin kita pengen baik. Bahkan mungkin setiap hari kita berdoa kepada Allah agar kita bisa menjalani ibadah umrah maupun haji tentunya. Karena kalau memang sekarang ini haji nunggunya itu bisa sampai 30 tahun. Tapi kalau umrah insya Allah tiap bulan kalau memang ada rezekinya bisa kita berangkat menuju Baitullah. Namun tentunya yang menjadi catatan di sini ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa penting untuk kita kalau kita berbicara tentang ibadah
maka luruskan niat kita dulu. Iya, betul. Terlebih ibadah umroh ini ibadah yang berat dibanding ibadah yang lain. Sholat 5 waktu bisa kita kerjakan, ditambah dengan sholat sunnahnya, ditambah dengan kita bersedekahnya, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan di rumah kita. Namun tentunya ibadah umroh adalah ibadah yang berat bagi kita. Karena apa? Bukan hanya membutuhkan tenaga, tapi juga hati yang lurus. Kalau dibilang capek, pasti capek. Makanya kalau memang mau berangkat umroh, kudu banyak latihan. Ya, apa latihannya? Yang pertama, banyakin jalan kaki. Pagi-pagi niterin aja di Kali Jambe, kan nyembusnya. Yang tadi aja saya lewat muter, itu kan nembus juga di sini. Gitu, ya. Karena tadi lewatnya itu kelewat tadi, Bu. Karena pas kebetulan saya pas sampai di depan SD Negeri Lambang Sari, di situ tuh. Lurus saja terus, Pak, ngikutin jalan. Nembus juga, alhamdulillah. Jalan kaki biasain biar gak kaget kaki kita, Bu. Ya, kenapa? Karena bukan bicara jarak hotel ke Masjidil Haram, tapi kita bicara tentang kegiatan ibadah umroh kita yang semuanya jalan kaki. Dari mulai tawaf, apalagi sa'i, ya, sa'i kita naik Bukit Marwah, Bukit Sofa, Masya Allah. Artinya apa? Bahwa harus dibiasakan kita jalan kaki minimal sehari, pagi dan sore. Ya kalau nenek-nenek uncang-uncang kaki aja. Maka selain daripada hati kita untuk diluruskan, yang paling terpenting adalah ketika kita melaksanakan ibadah umroh itu, jangan sampai terbersit di dalam diri kita bahwa kita yang paling baik di antara yang lain. Gua mau berangkat, lu belum kan? Gua mau berangkat, lu belum ada duitnya. Gua mau udah bahasa-bahasa begitu dan tuh. Ya. Makanya tinggalkan rasa sombong di dalam hati kita ketika kita menunaikan ibadah haji maupun umrah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Jadi berat untuk menyempurnakan haji dan umrah, itu berat. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, umrah yang makbulah, tentunya tidak ada ganjaran kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berat tantangannya, ya, bukan hanya berat untuk diri kita ketika kita berjalan tawaf, sa'i dan sebagainya, tapi diawali dengan proses kita harus bayar dulu. Ya, alhamdulillah luar biasa kalau dengar cerita Ibu Rosmani ini, ya, anak beliau sangat berjasa untuk memberangkatkan orang tuanya. Ya. Karena kenapa? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya, ya, faktor keberhasilan anak di dalam pekerjaannya, faktor keberhasilan di dalam mereka meraih rezeki yang halal, yang thayyib, tidak lain tidak bukan tentunya adalah tidak terlepas dari doa kedua orang tuanya. Doaul walid, doa kedua orang tua itu sangat berpengaruh kepada kita selaku anaknya. Maka penting untuk kita, ya, selama orang tua masih ada, paling tidak minimal minta doanya, karena nggak ada doa orang tua yang kagak ikhlas. Maka dari itu penting untuk kita, ya, apapun yang saat ini kita kerjakan,
apapun yang saat ini kita lakukan di dunia ini, ya, tidak terlepas dari doa orang tua kita. Lalu bagaimana orang tua yang sudah meninggal? Datengin makamnya, ziarahin makamnya, ya, kemudian ditahlilkan, ya, dibacain Fatihah, insya Allah akan kembali kepada kita semua. Ini insya Allah tanggal 29 Bu, malam kita akan berangkat. Mudah-mudahan sehat semuanya jemaah. Karena total ada 89 jemaah yang akan bergabung dengan kami, ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, kemakmuran, kemakbulahan di dalam kegiatan umrah kita. Dan tentunya kalau memang ada yang mau berangkat lagi, insya Allah tanggal 21 Februari Bu, ada berangkat lagi 12 hari, kalau besok cuma 10 hari, ya. Jadi kita bikin paket puas, ya, puas semuanya tuh, ya. Karena memang insya Allah kita berangkat tidak lain, tentunya pesawatnya tidak ada istilah transit dan langsung landing di Madinah. Tapi untuk besok kita landing di Jeddah, nanti dari Madinah ke Makkah kita naik kereta cepat, ya. Jadi merasakan kereta cepat di Indonesia mungkin rada anu kali ya, eling kalau bahasa orang. Tapi insya Allah apapun fasilitas tidak penting Bu, ya. Mau hotel dekat, mau hotel jauh, nggak penting. Tapi yang terpenting adalah hati yang memang tulus ikhlas karena Allah di dalam beribadah. Ya. Ya, kalau ada nanya hotelnya di mana Ustadz, insya Allah kalau di Madinah mah nggak ada yang jauh, ya, nggak ada yang jauh. Tapi kalau di Mekah, ya, kebanyakan rata-rata tergantung ambil paketnya. Tapi untuk paket yang besok, insya Allah kita kurang lebih sekitar hanya 200 meter menuju ke dekat banget pelataran Masjidil Haram, ya. Jadi persis berada di belakang Zam-Zam Taurat, ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kenikmatan yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang umroh, maka persiapan kita ini terutama bagi Ibu Rosmani, ya, apa yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat umroh? Yang pertama itu adalah perbanyak kita sholat taubat. Ini terpenting, ya. Kenapa? Karena kita harus sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kita berharap perjalanan kita ini tentunya bukan perjalanan yang biasa. Bahkan safar kita ini sama dengan nisful maut, setengahnya kematian. Bayangin kita berada di pesawat 9 jam kagak napak, ya, di atas atau di udara, ya, 9 jam kita berada di atas. Tentunya kepasrahan, ketawakalan kita kepada Allah harus lebih diutamakan dibanding yang lain. Kenapa? Fa insya Allah ketika kita memulai perjalanan dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah, insya Allah perjalanan kita dinaungi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalaupun takdirnya di perjalanan terjadi sesuatu, insya Allah Allah wafatkan kita tentunya dalam keadaan husnul khatimah dan masuk dalam kategori mati syahid. Amin. Karena kenapa? Dalam perjalanan ibadah. Maka dari itu kepasrahan kita penting di dalam menunaikan ibadah umroh, mau 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, ya. Karena yang terpenting adalah kualitas ibadahnya, bukan kuantitas. Sebab kalau bicara kuantitas yaitu fasilitas. Tapi kalau misalkan kuantitasnya bagus, hotel bintang 5 dekat tapi malas ibadahnya, kan sama aja bohong. Ini kadang makin dekat makin malas. Ah, gampang dekat ini nunggu komat.
Ya kan? Kadang seperti itu, makin dekat makin. Tapi kalau jauh, masya Allah. Ya, walaupun tetap pada prinsipnya, ya kita harus punya niat yang benar-benar tulus karena Allah. Maka dari itu, penting untuk kita, ya, yang pertama itu adalah luruskan niat, kemudian yang kedua, ya, yaitu jalankan apa yang menjadi perintah Allah sebelum kita melaksanakan safar, yaitu sering-sering kita melaksanakan sholat taubat. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan, tentunya mohon maaf sama saudara-saudara. Ini sekarang kan begini, fungsi daripada walimatus safar itu bukan buat nyombongin diri, bukan. Ya, tapi apa? Agar Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini mengetahui bahwa Ibu Rosmani akan berangkat di tanggal 29 Januari nanti, ya. Kemudian saat ini minta maaf sama keluarga besar, minta maaf sama tetangga kalau ada salah dan sebagainya. Artinya apa? Ketika kita sudah berangkat, bersih hati kita, suci hati kita menuju kota suci. Kemudian yang keempat adalah apa yang harus kita lakukan? Maka ketika kita manasik umroh itu adalah bagian daripada upaya kita menyempurnakan ibadah umroh kita. Maka penting kalau misalkan kita berangkat umroh dengan rombongan, sebelumnya harus ada manasik dulu. Ini kan sekarang lagi rame umroh backpacker, tanpa ada pembimbing, tanpa ada tour leader, tanpa ada mutawif, ibadah dewek. Ya, kalau bahasa kita memang bisa kita ibadah dewek ketika melaksanakan umroh tanpa ada bimbingan. Walaupun kita sering ibadah umroh, ya, kita harus tahu bahwa pendamping kita ini tentunya adalah bagian daripada, ya, upaya kita menyempurnakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin ibadah umroh kita ini apa? Sempurna. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh kalian karena Allah. Maka karena Allah ini butuh proses. Nggak bisa seujuk-ujuk langsung bim salabim. Emang gampang sekarang, Bu? Ya, gampang sekarang kalau orang yang paham biasa keluar negeri, udahlah saya langsung ngajuin visa begini dan sebagainya, ya silahkan. Akan tetapi proses, ya, proses kesiapan mental spiritual kita ini harus kita tanamkan. Kenapa? Karena datang ke Baitullah, datang ke tanah suci, ya, bukan semata-mata untuk jalan-jalan, bukan semata-mata untuk tamasya, bukan semata-mata untuk melihat, ya, apa yang memang dia lihat sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi adalah ketika kita datang ke sono, yang kita harapin adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan kalau bicara definisi ibadah itu apa? Ibaratun amma yajma'u kamal al-hub wa kamal al-dhullillahi azza wa jalla. Jadi sesuatu yang dihimpun untuk menyempurnakan rasa cinta dan menyempurnakan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka butuh persiapan kita. Itu yang disebut dengan ibadah kepada Allah. Apalagi ibadah umroh, ya. Walaupun memang di dalam kegiatan tawaf sendiri, ya nggak baca juga sah saja. Dalam sa'i nggak ada bacaan doa, ya sah saja. Ya, yang penting apa? Sesuai dengan urutannya. Tawaf 7 kali, ya. Kemudian sa'i 7 kali, selesai, tahallul. Bahkan kemarin ada beberapa jamaah, dan itu jamaah yang kemarin berangkat sama saya, baru kemarin di bulan November Desember, ya. Itu ada yang sering berapa kali umroh tapi nggak tahu makna daripada mikot itu sendiri. Pak Ustadz, saya emang gak usah mikot tapi saya ikut tawaf, bagaimana urusannya? Saya niat di aja, di mana, di hotel aja. Ya, kenapa? Karena mikot itu ada makannya, ada tempatnya. Ya,
Ini harus makanya kalau misalkan memang niat yang saya khawatirkan itu ketika umroh backpacker, dia niatnya di hotel langsung tawaf. Ini bahaya, nggak akan sah. Maka penting untuk kita mendaftar ke travel ataupun ke pembimbing yang biasa membawa ibadah umrah maupun haji. Penting. Kenapa? Karena ini adalah pelajaran buat kita semua walaupun kita sering melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Wah, sekarang dimudahin Bu. Semua serba digital, semua serba online. Ngajuin visa online ya. Kemudian sampai di sana kita sudah punya kayak tamasya jalan, kita langsung cari hotel. Sekarang sudah bisa pakai aplikasi ya untuk pemesan hotel dan sebagainya. Emang bisa semua. Akan tetapi yang jadi catatan di sini, apakah nilai ibadah yang kita lakukan itu benar-benar bernilai atau tidak? Kenapa? Karena kita tidak bisa menanyakan sesuatu hal yang mungkin kita tidak ketahui dari rangkaian ibadah umrah tersebut. Maka penting, ini kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa di antara kita masih banyak guru kita, ulama kita, ustadz kita yang memang mampu memberikan kontribusi, memberikan pelayanan ya di dalam rangka menunaikan ibadah haji maupun umrah kita. Pilih selera Bapak Ibu sekalian. Seleranya siapa? Ustazah Sumairoh. Kan begitu. Ya. Siapa? Silahkan. Ya. Yang terpenting bagi saya secara pribadi, silahkan pilih travel yang dipercaya, ya kan, ustadz ataupun ustazah yang memang benar-benar secara pemahaman agama sanad keilmuannya jelas, sehingga kesana jangan sampai kita tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bahaya kalau misalkan kita asal nebak, asal baca di Google, asal baca di media online dan sebagainya tanpa ada guru. Makanya ya, penting untuk kita ya nuntut ilmu dengan guru. Ya, walaupun sekarang sudah ada fasilitas online, YouTube lah, live Instagram lah, live TikTok lah dan sebagainya. Ya kan? Akan tetapi yang paling berkah itu adalah ketika kita bisa berhadapan langsung dengan guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan ya agar kita bisa menuju Baitullah dengan cepat. Amin. Ya rabbal alamin. Pengen cepat berangkat umroh, pengen cepat berangkat haji, Bu. Tanah masih banyak. Sertifikatnya kasih ke saya aja dulu. Boleh ya Pak Ustadz, sertifikatnya. Naruh gitu dari Bu Haji. Bu Haji, saya mau berangkat nih, sertifikat taruh gitu. Taruh aja dulu. Bilang aja dulu. Ya, kapan dulu kita mau udah tinggal. No, saya lagi beli tanah di belakang 10 miliar. Masya Allah. Ya. Ya mudah-mudahan Sertifikat saya nggak ada segini-gininya Bu Haji ya. Memberkahi rezeki kita ya. Memberkahi kehidupan kita. Karena yang terpenting adalah berkah dalam hidup. Buat apa duit banyak ya, tapi kalau nggak ada keberkahan di dalamnya. Buat apa kita punya harta banyak tapi tidak ada keberkahan dan perlindungan dari Allah kepada kita semua. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang banyak uangnya tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah umrah maupun haji. Saya yang belum cocok, saya mah belum siap, tuh kebanyakan begitu. Masih muda. Tapi ini timbang mohon maaf misalkan tukang beca, tukang ojek, cita-citanya luar biasa. Saya pengen berangkat umrah, saya pengen berangkat haji dan sebagainya. Masya Allah. Tapi kalau orang-orang sudah ada uang, ya, sudah ada rezekinya, ntar aja, belum siap saya. Takut di sono digedik sama malaikat. Bahasanya bahasa begitu kan. Aduh Pak Ustadz, saya mah sering maksiat. Aduh Pak Ustadz, saya mah sering bohong sama bini saya. Aduh Pak Ustadz, saya mah sering lawan sama laki saya. Aduh Pak Ustadz, nanti jangan-jangan di sono karena laki nggak ikhlas, bini nggak ikhlas, akhirnya saya digedik sama malaikat di sono. Wah macam-macam deh. Ya. Ya kalau begitu terus ya nggak akan berangkat. Nah, ada yang mabok naik pesawat,
Tapi insya Allah nggak kerasa Bu pesawatnya. Tidur ya. Bawa tidur aja. Bawa tidur. Banyakin minum antimo. Ya, kalau perlu antimo bawa sampai 1 dus. Kencing minum antimo dah. Tidur Biar dah. tidur. Terus bangun udah disonohan gitu. Masya Allah. Tapi hati-hati Ibu sekalian ketika kita berangkat umroh, ya, 1 hari sebelum kita berangkat umroh, maka jaga fisik kita, jaga diri kita, makan makanan yang memang tidak membuat perut kita bermasalah. Ini kan kadang kita mohon maaf, besok mau berangkat gak bakal ketemu nasi. Oh, sambal dimakan sebanyak-banyak itu, Masya. Pas di pesawat. Soalnya ini pernah kejadian Bu, kejadian real, fakta. Waktu itu adik saya, alhamdulillah saya kagak ngikut. Mana itu? Bawa jamaah, mama ya? Iya. Naik pesawat Garuda. Ya kan ada jamaah itu almarhum, ya, yang rumahnya di apa namanya Pasar Tambun. Dia bilang begini, ini pesawat baunya begini. Bentuknya kayak ibu. Udah tuh. Bentuknya. Iya kali. Takut ada bocor kali. Setiap pramugari lewat. Kata kita bau dari dia. Kok mau pramugari bau sih? Ini pramugari anak cepi ya tahu? Itu sampai pramugarinya itu menanyakan ke seluruh penumpang, jujur siapa yang memang, karena memang bolak-balik dia negesin Bu, di sebelah mana? Ada yang minyak angin sampai udah habis. Situ aja. Makan kagak enak, bukannya enak malah enak. Itu persis kalau tidak salah jamaah kita yang di sampingnya Bu. Haji Sumbai. Gitu kan, di samping persis dikasih pas jadwal makan nggak lapar. Padahal melapar banget Bu katanya. Ternyata mohon maaf ya, itu ada dari luar kota. Jadi infonya itu dia meminum minuman kayak Jeruk asem, gitu kan biasanya di welcome drink itu ya, tahu welcome drink, minuman pembuka ya. Jadi kalau misalkan kita baru naik pesawat itu pramugari nawarin mau jus apa, Iya, jeruk, apel. Betul. mau teh, mau air putih apa segala macam. Ya kalau memang nenek-nenek perutnya sering bermasalah, jangan kali-kali minumannya asam. Yang asam tuh apel, jeruk, mangga, Pisang enak, Pak. ya kan? Itu Masya Allah Bu, mohon maaf Bu, ini semuanya perang-perang. Itu minyak wangi pramugari katanya sampai habis yang mahal punya. Semua minyak wangi udah semprot, Baunya sampai dibersihin segala macam sampai. saya itu sama Ya, karena sama kebetulan Nabil tidak ada Ada keluarganya gantinya yang buat ikut. ganti. Ada Makanya gantinya. sekarang baju itu jamaah. syarat Orang kalau lain yang mau bareng berangkat sama ke Bu Haji saya, gitu kalau ya. usianya di atas 65 tahun wajib ada pendamping. Nah, kalau saya harus ikut dia. Wajib. Dia pendampingnya. Kalau laki udah kagak ada ya Bu. Paling tidak minimal pendampingnya saudaranya kayak seperti itu ada pendampingnya. Kenapa Bu? Bukan suami, Karena Mi. kita tidak hanya mengurus 1-2 jamaah saja. Ya artinya bahwa ketika ada pendamping paling tidak bisa meringankan proses pelayanan kepada jamaah semuanya. Masya Allah, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan sampai nih kalau misalkan itu tadi ya, kalau ada welcome jangan coba Pakai anu kan pakai apa namanya? Tisu basah. lagi belum makan. Atau udah di dalam di pesawat itu udah rapi nama Yang mau Dibersihinnya sama airport, siapa, apa Bu air Haji? teh yang paling kagak Dibersihinnya sama siapa? Rame-rame. pramugari. Dibantu sama jamaah kan. Nah, kemudian yang Adik saya selanjutnya kebetulan sekalian ikut. yang dirahmati oleh Subai. Allah, ya. Kebetulan dia bawa baju salinan Ketika kasih kita ke dia. sudah sampai di sana nih pesen Banyak banget ya. pesan mungkin ada Sama ya sebagian begitu ya. yang mau berangkat umroh juga selain Ibu Rosman. Pesan ketika sampai di tanah suci di kota haram baik di Madinah maupun Makkah, jangan sampai ketika kita menemukan sesuatu batu kah,
koinkah atau apapun bentuknya yang menurut kita itu Bukan milik. menjadi daya tarik bagi kita, jangan sekali-kali kita ambil, kita kantongin bawa ke Indonesia. Ya. Ini besok Bu, untuk keberangkatan saya besok tanggal 29 udah ada yang nitip batu. Iya, kemarin ada yang datang orang Jogja, dia ngambil dari tanah haram. Dia bilang, kok gua nggak tenang ya? Ya kenapa emang? Ya nggak apa-apa sih, itu mati nggak tenang aja. Karena berapa kali saya ke rumah beliau di rumah Jagakarsa, tapi tinggalin di Jogja. Nah kemarin sempat ke rumah ngasih batu Bu, di dalam bungkus ke saya. Gitu, tolong diulangi dari rekaman. Ini apa ini? Ternyata di dalam itu ada batu warna hitam yang memang sebenarnya kalau dilihat dari kadar batu tersebut itu namanya apa gitu ya. Nah itu mahal punya katanya. Tapi gimana? Ya. Kenapa? Karena apa? Banyak ketidaktenangan. Bahkan ada cerita. Ya. Dan ini cerita langsung disampaikan oleh salah satu jemaah di daerah, kalau tidak salah di Lampung atau di mana gitu ya. Itu ada yang membawa batu yang kemerah-merahan ya. Batu cincin. Kemudian dia bawa ke Indonesia dan sampai di Indonesia ya nggak berhenti, badannya gatal-gatal Bu. Ya. Tapi bingung ketika diperiksa dokter kulit dan sebagainya, ini nggak ada faktor gatal tuh, nggak ada. Di dalam ketika di ronsen juga ya itu nggak ada penyakitnya. Nah, ini heran kenapa? Ya kemudian kita ditanya, ya dia masih memegang batu dan akhirnya dikembalikan batu tersebut karena kebetulan batu tersebut katanya diambil dari tempat di mana dia wukuf di Arafah. Ya, kemudian dibuang ketika sampai di sana, dibuang sana, alhamdulillah langsung bersih. Nah, ini makanya hati-hati, ya, hati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah rangkaian ibadah umroh kita dari awal sampai akhir. Walaupun kita sudah sering melaksanakan ibadah umroh ya, sering berangkat haji tiap tahun dan sebagainya, maka ikuti seluruh rangkaian ibadah city tour-nya. Kenapa saya sampaikan ibadah Bu? City tour itu bukan sekedar jalan-jalan, karena kita apa? Menapaki daripada sejarah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ketika kita jalan dari Madinah ke Mekah, coba bayangkan Bu, kurang lebih 6-7 jam kita naik bis. Bayangkan Rasulullah SAW jalan kaki ketika ya, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kita naik mobil bis 6-7 jam, ditambah lagi sekarang ada fasilitas kereta cepat cuma 2 jam. Bayangkan perjuangan Rasulullah SAW, akan disitulah ya, itu merupakan bagian daripada kita ya, berupaya dalam rangka meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka penting Bapak Ibu sekalian ya, tentunya hal-hal yang memang itu dilarang, itu diperbolehkan dan sebagainya, apalagi ketika kita dalam keadaan ihram. Banyak larangan-larangan yang sebelumnya diperbolehkan. Ketika kita sudah melafalkan labbaik Allahumma umratan, Niat. ketika kita niat sudah umrah labbaik Allahumma umratan, atau ada niat lagi nawaitul umrata wa ahramtu biha, ya, maka disitulah ya ada beberapa yang memang tentunya diharamkan ya untuk dilakukan, baik itu gunting kuku contohnya ya, motong rambut dan sebagainya. Ketika dalam keadaan ihram, maka semua itu tidak diperbolehkan. Makanya hal-hal seperti itu butuh bimbingan dan butuh kejujuran bagi kita. Karena kemarin ada juga jamaah yang memang apa? Tidak jujur ketika yang laki-laki memakai kain ihram, ternyata pakaian dalamnya masih dipakai. Ya. Nah ini makanya yang harus kita ini kan apa? Yang harus kita ini adalah pentingnya kita manasik umrah, pentingnya kita mempunyai pembimbing, pentingnya kita mempunyai ustaz,
ulama yang kita benar-benar satu arah, satu koridor sesuai dengan apa yang memang ada di dalam diri kita atau hati kita. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kelancaran dalam ibadah. Allah mudahkan semuanya untuk kita bisa menunaikan ibadah Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon doanya ya Ibu sekalian. Mohon doa semuanya. Ya, ada lagi selain yang berangkat, Bu? Yang selain Bu Rosmani ada lagi? Itu Ada. Bu Jiana Ya, sama Bu Alhamdulillah. Ustazah Sumairo Tanggal berapa? sama Ustazah. Oh bareng. 27 ya? 29? 27. Jam berapa? 27. Mundur adik. Oh, udah mundur. Oh. Ya, insya Allah kita kalau kita jam 2 jam 29. Tanggal 29 malam jam 11. Oh, mundur Naik ya? Saudi Airlines ya. Jadi 11 hari 10 hari mohon maaf, ya. Tapi nanti untuk tanggal 21 Februari masih ada 23 seat lagi ya, karena total sudah ada 46 jamaah yang sudah daftar. Insya Allah 23 jamaah lagi yang masih kosong, maka mungkin bagi ibu sekalian yang mau mendaftar 12 hari full paket ya bahasanya mah paket umroh plus dengan taif, sekaligus kita bernizbu Sya'ban di kota Makkah Al-Mukarramah insya Allah ya. Siapapun yang akan berangkat mudah-mudahan ya Allah berikan keselamatan, amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu sekalian dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita baca suratul Fatihah ya. Keikhlasan ibu sekalian dalam membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah daripada Allah mudahkan kita untuk bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.